beberapa sarjana modern seperti Ayub, seperti Mahmud Saltut, itu berbeda pendapat dengan pandangan mainstream, pandangan yang ortodok. Karena seperti itu tadi, kalau kita membaca data-data Al-Quran, maka minimal untuk saya, sebenarnya pandangan Saltut, pandangan Ayub, bahwa Nabi Isa itu mati, itu lebih dekat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau kita melihat data-data Al-Quran seperti tadi saya sebutkan. Bahkan bukan hanya Saltut dan Ayub, kalau Anda membaca pandangan Muhammad Abduh, ya, pandangan Rasyid Ridha, kedua ulama besar ini pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu meninggal, ya, bahwa Nabi Isa itu mati. Ya. Nanti akan menjadi perdebatan lagi, apakah mati karena disalib atau mati secara natural. Nanti akan ada perdebatan panjang lagi di kalangan sarjana-sarjana Muslim. Tapi kalau kita membaca data-data Al-Quran, memang pandangan bahwa Nabi Isa itu mati, saya kira lebih dekat dengan data-data yang bisa kita peroleh dari Al-Quran. Tafsir modern tidak menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Lebih senior. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 1908. Jadi ini menarik. Tafsir Al-Kabir dalam tradisi kesarjanaan klasik ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Isa itu meninggal. Nah, yang menarik adalah Al-Quran juga itu menggunakan kata telah menjadikannya wafat. Kata mutawafika. Jadi kata tawafa, mutawafika terhadap Yesus, terhadap Isa itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat yang sama, surat Al-Maidah ayat 117 itu disebutkan falamma tawafaitani kunta antar raqibu alaihim. Ya, jadi ayat 117 di bagian akhir itu disebutkan ketika engkau telah tawafaitani, telah menjadikan saya wafat, maka engkaulah yang menjadi pelindung atau yang mengawasi mereka, maksudnya umatnya Nabi Isa. Jadi kuncinya adalah kata tawafa. Kita sekarang orang modern, orang Indonesia kalau mengatakan dia wafat itu artinya dia mati. Jadi kata wafat itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Ya, diambil dari bahasa Arab yang berarti meninggal. Nah, juga dalam surat dalam surat Ali Imran ayat 55 itu juga menggunakan kata wafat. Ya. Iqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ketika Allah itu berkata kepada Isa, sesungguhnya saya mutawaffika. Ya, saya menjadikan kamu itu mati dan kemudian mengangkatmu kepadaku. Nah, yang menjadi problem di kalangan banyak sarjana, banyak ulama adalah kata mutawaffika ini. Ya, bagaimana mengartikan kata mutawaffika yang muncul 2 kali dalam Al-Quran? Ini yang sebenarnya menjadi problem di kalangan para sarjana. Nah, ulama-ulama Muslim karena sudah meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, dia tidak mati. Karena itu mereka mencari-cari alasan atau mencari-cari mencari alasan supaya kata mutawaffika ini tidak diartikan mati. Ya. Misalnya orang seperti Tobari itu mengatakan kalau kata mutawaffika ini digunakan untuk Isa, maka itu artinya bukan mati, tapi tidur katanya. Tapi ketika kata mutawaffika digunakan untuk orang lain, maka artinya mati. Nah, Anda bisa lihat di sini bagaimana para sarjana, karena keimanannya bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, maka data-data lain dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Nabi Isa itu mati, meninggal, itu kemudian ditafsirkan sedemikian rupa supaya sesuai dengan keimanan mereka bahwa Nabi Isa itu tidak disalib.